Saudaraku yang dirahmati Allah, ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak pernah sholat sedikit pun, satu rakaat pun, dan tidak pernah pula berpuasa walaupun satu hari. Namun oleh Allah dan Rasulnya ia dijamin masuk surga. Siapakah ia? Apa yang dilakukannya? Insya Allah akan kita bahas pada episode kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudaraku semua di channel ini. Senantiasa saya berharap agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, mengampuni dosa kita semua, dan juga memberkahi apa-apa yang telah kita usahakan, serta menjadikan sisa usia kita penuh dengan keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, salat bukanlah perkara biasa. Salatnya seseorang bisa dijadikan patokan hubungan seseorang dengan Robnya. Salat juga menjadi kriteria dalam mencari pasangan hidup atau menentukan pemimpin dan juga orang terbaik yang menjaga salatnya. Ada banyak dalil yang membahas mengenai salat ini. Bahkan salat bisa dijadikan ukuran kualitas hidup manusia. Jika salatnya bagus, maka baguslah semuanya. Dan ini juga berkenaan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua itu tak berlaku bagi seseorang yang masuk surga, tapi nyatanya tidak pernah menunaikan ibadah tersebut. Siapakah dia? Tahukah kita apa yang dilakukan semasa hidupnya? Amalan apa yang bisa memasukkannya ke dalam surga? Maka dari itu, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, simak video ini sampai habis agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan. Yang menyebabkan orang masuk surga tentunya bukan hanya amalan dan ibadahnya saja, akan tetapi penentu daripada masuk surganya seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan yang membuat sahabat terheran-heran. Begitupun saya demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, begitupun dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya padaku. Oleh karena itu, berlaku luruslah dan bertakwalah, dan janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian jika dia orang baik. Semoga saja hal itu bisa menambah amal kebaikannya. Dan jika dia orang yang buruk, semoga bisa menjadikannya dia bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, walaupun seseorang terlihat rajin beribadah, bisa saja artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam neraka. Hal ini pun sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad terdapat sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dikisahkan seseorang sahabat menyampaikan berita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal seorang wanita yang ahli ibadah tapi suka menyakiti tetangganya. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan, dan banyak bersedekah. Kemudian ia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada kebaikan padanya, dan dia termasuk penghuni neraka.
Mereka para sahabat berkata, "Lagi fulanah ini mengerjakan sholat dan bersedekah dengan beberapa potong keju. Tetapi ia tidak pernah menyakiti seseorang pun." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang ini berbeda, "Dia adalah penghuni surga." Masya Allah. Sehingga dari dua sosok yang diceritakan dalam hadis ini, ada orang yang sholat akan tetapi dia tidak menghormati tetangganya, senantiasa mengambil hak-hak orang lain dan juga menzolimi orang lain dengan lisan atau perbuatannya, maka sholat dan ibadahnya dirasa dan dianggap sia-sia karena tidak berdampak kepada aspek sosialnya. Sedangkan sosok yang kedua adalah fulanah yang dimana dia sholat akan tetapi dia tidak mengerjakan banyak ibadah-ibadah sunnah yang sebagaimana dilakukan sosok pertama, akan tetapi dia tidak menyakiti orang lain atau menzolimi orang lain, sehingga ibadah ritualnya itu menjamin dirinya untuk dijadikan ahli surga karena berdampak kepada kehidupannya. Masuknya seseorang ke dalam surga tidak bisa ditentukan dari ibadahnya. Bisa saja ada yang tidak pernah terlihat beribadah seperti sholat, sedekah, dan ibadah ritual lainnya, tapi bisa menjadi penghuni surga. Siapa orang yang dijamin masuk surga tanpa sholat? Nah, sekali lagi saudaraku yang beriman, perkara surga dan neraka adalah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki pertimbangan sendiri untuk memasukkan orang ke surganya atau ke nerakanya. Bahkan sosok orang ini yang mungkin tidak sholat pun bisa masuk ke surganya. Hal ini dialami oleh salah seorang yang berada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut adalah sahabat Ammar bin Sabit. Dia juga biasa dipanggil Al-Usairin. Dia berasal dari Bani Abdul Asr. Ia pernah diajak masuk Islam, namun Ammar bin Sabit ini menolak dengan lantang. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat terkemuka, dan diabadikan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Saat perang Uhud, ada banyak orang yang turun ke medan juang. Ia pun mencari anak pamannya. Ia bertanya kepada orang-orang, "Di manakah anak-anak pamanku?" Orang-orang pun menjawab, Al-Usairin ini, Zaid bin Sabit ini, Ammar bin Sabit ini, bahwa semua anak-anak pamanmu berada di Uhud dan sedang berjuang dan berperang. Mendengar hal itu, Ammar bin Sabit pun bergegas memakai baju perang. Ia memacu kudanya, membawa perlengkapannya, menyiapkan perbekalannya, dan menuju medan juang. Saat sampai di medan perang, kaum muslimin pun menyuruhnya untuk menjauh. Mereka berkata kepada Ammar, "Menjauhlah engkau dari kami, wahai Ammar." Setelah Ammar akhirnya mengaku, "Aku insya Allah akan beriman." Akhirnya para muslimin pun mempersilahkan bergabung dan berjuang bersama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ammar bertempur dengan gagah berani. Ia akhirnya terluka parah. Ia pun ditemukan oleh orang-orang dari Bani Abdul Asr, Bani atau kabilahnya sendiri, yang sedang mencari korban peperangan dari kaum mereka. Ammar bin Sabit itu pun langsung dibawa keluarnya. Sa'ad bin Mu'az ketika itu mendatangi saudaranya seraya berkata, "Tanyakanlah kepada Ammar, apa yang menyebabkan datangnya ke medan perang? Apakah ia berperang demi kaumnya karena kaumnya juga ada di dalam perperangan ini, atau karena Allah dan Rasulnya?" Saat itu ditanyakan pertanyaan tersebut kepada saudara Ammar ini, yang ketika itu dalam keadaan terluka parah. Ia pun menjawab, "Demi Allah, aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam.
Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku masuk Islam, lalu mengambil pedangku, dan aku maju bersama pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku berperang hingga aku terkena serangan demi serangan. Setelah mengucapkan itu, Ammar bin Tsabit pun menghembuskan nafasnya terakhir. Kejadian ini pun diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda, sesungguhnya ia termasuk penghuni surga. Masya Allah, Masya Allah. Ammar bin Tsabit pun menjadi penghuni surga, walaupun dirinya ketika itu belum pernah melaksanakan sholat wajib, belum pernah melaksanakan zakat, belum pernah merasakan daripada rukun-rukun Islam lainnya. Akan tetapi ia sudah bersyahadat, dan ia telah mempraktekkan seluruh 5 rukun Islam dalam wujud dan bentuk membela Allah dan Rasul-Nya. Luar biasa. Suatu ketika, cerita ini disampaikan Abu Hurairah kepada para sahabat yang lain. Ternyata para sahabat tidak mengetahui bahwa ada juga sosok yang tidak pernah sholat, tapi ia bisa masuk Islam dan dikategorikan sebagai ahli surga langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikabarkan sebagai salah satu syuhada. Syuhada ini, teman-teman, adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah dengan perkara yang istimewa. Karena syuhada ini tidak akan melewati hisab, ia langsung betul-betul mendapatkan rahmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun tentunya jadi alasan dimasukkannya ke dalam surga. Karena berjuang berperang di jalan Allah ini merupakan suatu impian daripada setiap mukmin muslim, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjuang. Walaupun statusnya belum sholat, namun bagi kita yang rajin melaksanakan ibadah sholat, tentunya ada kesempatan yang sangat dan amat luas. Bukan berarti dengan kisah ini kita jadi malas untuk sholat, apalagi sampai berkhayal agar kita bisa seperti Ammar bin Tsabit. Tentunya tidak, karena beda situasi dan kondisi, beda momentumnya. Seketika kita pula harus menyibukkan diri kita dalam keadaan amal soleh. Bagi orang-orang yang sholat 5 waktu menjadi kewajiban setiap muslim, yang tentunya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikerjakan sesuai contoh yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan perintah itu jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan menjadi jalan kita masuk ke dalam surga. Hal ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dari Ibadah bin Abi Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 5 salat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, maka memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia menganggapnya. Jika ia berkehendak, dia akan mengampuninya. Mengenai hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, orang yang enggan melaksanakan sholat fardu, maka ia berhak mendapat hukuman yang keras. Berdasarkan kesepakatan para imam, kaum muslimin, bahkan menurut jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan selain mereka, wajib untuk disuruh bertaubat. Jika ia bertobat, maka ia terbebas dari hukuman, dan jika ia tidak bertobat, maka ia akan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Salat juga menjadi ibadah yang sangat istimewa karena menjadi sebaik-baiknya amalan. Hal ini telah diabadikan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah
bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan wasiat saat di akhir hayatnya dengan terus mengumandangkan as-shalah, as-shalah, as-shalah. Tunaikanlah sholat, tunaikanlah sholat, tunaikanlah sholat. Dan juga dalam riwayat Ahmad disampaikan pula wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, kerjakanlah sholat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap hamba sahaya yang kalian miliki. Hadis riwayat Ahmad. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, Ammar bin Sabit menjadi orang istimewa karena bisa masuk surga walaupun tidak mengerjakan sholat. Sebab ia berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati yang ikhlas dan sanubari yang bersih. Orang yang salat pun demikian, memiliki kesempatan yang luas untuk masuk surga, apalagi diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena fungsi daripada sholat itu sendiri adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, adalah mencegah dari perbuatan mungkar. Sahabat dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apakah amalan-amalan kita yang tentunya bisa menjadikan diri kita sebagai ahli surga? Maka berkonsistenlah kita, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap usaha kita, perjuangan kita di dunia ini dalam rangka meraih ridhonya akan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kisah ini bermanfaat. Sekali lagi, tidak ada niatan untuk menjadikan dari kisah ini untuk lalai dalam sholat. Justru kita harus menjadi orang terdepan dalam menunaikan sholat, dan juga sholat berjamaah bagi setiap para laki-laki. Karena insya Allah dari masjid umat akan bangkit. Demikian yang dapat disampaikan. Nastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.